Shalom para orang tua Abi Hosana dan jemaat terkasih dalam Kristus. Kami guru-guru Abi mengundang Bapak dan Ibu bergabung dalam forum bincang santai via Zoom dengan topik bagaimana membangun sinergi orang tua dan guru Abi untuk membentuk generasi yang taat dan cinta Tuhan Yesus serta sayang orang tua. Mengingat pentingnya pembahasan ini untuk pembekalan kerohanian anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita, maka kami sangat mengharapkan masukan pemikiran Bapak dan Ibu dalam acara bincang santai ini. Untuk itu, kami mohon kesediaan Bapak dan Ibu untuk dapat meluangkan waktu pada hari Selasa, tanggal 20 Juli 2021, jam 4 sore. Untuk link Zoom akan kami informasikan lebih lanjut. Ayo bersama kita bersinergi membangun generasi yang cinta Tuhan Yesus dan menghormati orang tua. Sampai jumpa tanggal 20 Juli ya Bapak Ibu. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita bisa beribadah bersama minggu pagi ini, masih secara online di rumah kita masing-masing, dan saya berharap Bapak Ibu dan Saudara dan sekeluarga semua dalam keadaan sehat. Amin. Amin. Saya percaya bahwa hari ini adalah hari-hari yang banyak membuat orang khawatir, banyak membuat orang takut, banyak membuat orang cemas. Tapi percayalah, buat saya dan saudara, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita punya pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita punya pengharapan yang sejati di dalam Tuhan. Maka Tuhan katakan bahwa tidak perlu kamu khawatir, jangan perlu kamu khawatir, sebab Tuhan adalah Allah yang memelihara kita. Amin. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah kita untuk memberikan pujian penyembahan buat Tuhan, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Punya Allah yang besar seperti Engkau Tuhan. Punya Allah yang sanggup seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan sudah lakukan dan yang akan Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Memberikan kami penyertaan Tuhan, memberikan kami pemeliharaan Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau bersama-sama memberikan pujian dan penyembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Membawa rasa syukur kami buat Engkau Tuhan. Sebab biarlah apa yang kami nyanyikan, apa yang kami sembah, itu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih
Kami bersyukur, kami mengasihi Engkau. Hanya di dalam nama Yesus setiap kita yang percaya berkata amin. Mari saudara, mari kita mau membawa pujian kita hanya buat Tuhan. Nyanyi bagi Dia. Haleluya.
dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami datangnya dari Engkau Tuhan, Allah semesta alam. Hanya dengan Engkau, hanya karena Engkau, dengan memandang wajah-Mu, kami kuat dan kami bisa menjalani hidup kami Tuhan. Jesus. Pertolonganku datang
Shalom Bapak Ibu, Saudara Jemaat GBI Hosana yang dikasihi Tuhan. Saya mengucap syukur pada Tuhan kalau siang hari ini boleh dipertemukan kembali melalui media online untuk kita bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelum itu mari kita terlebih dahulu tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Bapa yang ada dalam surga, kami mengucap syukur padamu oleh karena anugerah dan kebaikanmu kami boleh ada. Kami mengucap syukur bahwa saat ini kami boleh dipertemukan meskipun melalui media online. Kami boleh bersekutu, kami boleh memuji dan memuliakan namamu, bahkan juga kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami melalui hamba-Mu, urapi diri hamba, Engkau memberikan hikmat, kekuatan untuk hamba menguraikan firman-Mu, dan urapi setiap kami yang menerimanya. Engkau memampukan kami untuk kami boleh memahami kebenaran firman-Mu. Dan lebih dari itu ya Tuhan, mari Engkau memampukan kami untuk kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, berbicaralah kepada kami karena kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita sama-sama belajar dari kitab Yakobus pasal yang kedua, Yakobus pasal yang kedua, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya diberikan tema yang sangat menarik, yaitu tentang lahir dan batin. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan cuma kita memaafkan aja lahir dan batin, tapi hari ini mari kita belajar. Ketika kita mengasihi, ketika kita melayani, mesti ada lahir dan batin. Nah mari kita lihat Yakobus pasal 2 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang mengatakan dirinya Kristen, yang mengatakan dirinya anak Tuhan, yang mengatakan dirinya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, tetapi seringkali kasih kepada Tuhan tidak disertai dengan perbuatan. Bahkan orang mengatakan kepada orang di sekelilingnya, saya mengasihi kamu, tetapi tidak disertai perbuatan. Firman Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa iman itu mesti disertai perbuatan. Ini penting sekali bagi kehidupan setiap kita. Kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi orang-orang sekeliling kita ketika kita tidak mempraktekannya melalui perbuatan-perbuatan itu. Nah ini seringkali istilahnya kalau orang-orang sekarang sebut, yaitu orang Kristen omdo, omong doang. Tapi mari belajar melalui bagian firman Tuhan hari ini, supaya kita menjadi pribadi-pribadi, menjadi anak-anak Tuhan. Bukan hanya kita beriman, tapi kita mempraktekkan kasih itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah bagaimana kita bisa menjadi orang-orang Kristen yang menyediakan diri untuk mempraktekkan kebenaran firman Tuhan itu dalam kehidupan kita sehari-hari? Saya tidak akan khotbah terlalu panjang lebar, tapi paling tidak ada beberapa hal yang kita bisa renungkan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 4, 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 dan 21, demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, ini tolong diperhatikan. Saya kasih tanda merah di situ, huruf merah di situ. Aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Ini poin yang pertama Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mampu menjadikan diri kita sebagai orang-orang Kristen
yang mempraktekkan. Jadi bukan hanya sekedar di dalam diri kita mengatakan kita mengasihi, tapi kita juga boleh menjadi orang-orang yang mempraktekkan secara lahiriah kasih itu. Kita perlu sadari hal yang pertama, bahwa kasih di dalam kekristenan itu bersifat vertikal dan horizontal. Makanya saya setuju sekali bahwa salib itu sesungguhnya adalah merupakan lambang kasih. Kenapa? Karena di dalam salib itu terdapat vertikal dan horizontal. Firman Tuhan mengatakan jelas sekali, mustahil seorang mengatakan saya mengasihi Allah kalau dia membenci saudaranya. Tidak mungkin seseorang akan mengasihi Allah yang tidak kelihatan apabila saudaranya yang kelihatan, orang di sekelilingnya yang kelihatan tidak dikasihi. Dia tidak mempraktekkan kasih itu kepada orang-orang sekelilingnya. Nah, ini yang seringkali aneh sekali Bapak Ibu Saudara, bahwa ada orang-orang yang mengatakan, oh saya mengasihi Allah luar biasa, tetapi dia tidak mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak peduli dengan keluarganya, dia tidak peduli dengan orang-orang sekelilingnya. Mungkin dia mengatakan mengasihi Allah, tapi dia tidak mempraktekannya untuk orang-orang sekelilingnya. Kasih di dalam kekristenan adalah vertikal dan horizontal. Ketika kita berani berkata kita mengasihi Allah, maka kita juga harus membuktikannya, mempraktekannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita mengasihi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita mempraktekkan kasih kepada Allah itu, buktinya kepada orang-orang di sekeliling kita. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita juga punya komitmen untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Salib adalah bukti kasih Allah yang vertikal, tapi juga salib merupakan bukti aplikasi dari kasih Allah kepada orang-orang sekeliling kita, yaitu horizontal. Maka dari itu, saya seringkali sampaikan di gereja, rasanya aneh sekali Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang yang mengatakan, oh saya intim sekali sama Tuhan, hidup saya dipenuhi Roh Kudus. Mungkin kita berbahasa rohnya jago, tapi ternyata apa? Bukti kepada orang-orang sekeliling kita nggak ada. Kita mungkin tetap menyimpan benci, dendam kepada orang-orang sekeliling kita. Mungkin kita tidak mau peduli dengan orang-orang sekeliling kita. Saya yakin dan percaya, ketika kita memiliki kasih Allah di dalam diri kita, maka kita akan membuktikannya, kita akan mempraktekkannya, karena benih kasih itu selalu ada aplikasinya Bapak Ibu Saudara. Ini hal yang pertama. Yang kedua, di dalam bagian ini yang saya catat, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14, 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-14, di dalam bagian itu dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Di dalam bagian ini menarik sekali bahwa Rasul Paulus mengatakan malah kasih karunia Tuhan. Ini yang kedua Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mampu menjadi orang-orang Kristen, mampu menjadi anak-anak Tuhan yang mempraktekkan kasih, mengaplikasikan kasih itu di dalam bentuk pelayanan, baik di gereja maupun juga orang-orang di sekeliling kita, ataupun juga di keluarga kita. Hal yang kedua, ketika kita menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Saya masih ingat saya pernah sampaikan bagian ini, bicara tentang kasih karunia Tuhan ini, saya pernah sampaikan di GBI Hosana Bapak Ibu Saudara. Di dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh menyadari kasih karunia Tuhan, saya yakin dan percaya tidak akan mungkin seseorang tidak mau terlibat di dalam pelayanan. Kata kasih karunia ini di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunaninya memakai kata charis. Charis itu artinya apa? Charis itu sesungguhnya artinya sebuah hadiah, sebuah pemberian yang diberikan kepada orang yang tidak layak menerima. Anda dan saya, kita ini sesungguhnya kita orang-orang yang tidak layak. Anda dan saya, kita orang-orang yang sesungguhnya tidak pantas. Kita sesungguhnya adalah orang-orang yang berdosa, yang patut dimurkai oleh Tuhan, yang patut mendapatkan hukuman dari Tuhan. Tetapi Anda dan saya, kita diampuni, kita disucikan, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan.
Bukan karena hidup kita lebih baik dari orang lain. Bukan karena kelakuan kita lebih baik, lebih suci dari orang lain. Bukan. Ketika Anda dan saya, kita sama-sama menyadari hal ini, bahwa kita diampuni, kita diselamatkan murni karena kasih karunia-Nya Tuhan. Apa yang kita bisa lakukan buat Tuhan? Saya yakin dan percaya, ketika kita sadari bahwa kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang gak berharga, orang-orang yang hidup bercela, tapi Tuhan memandang kita berharga. Tuhan bahkan rela mengorbankan dirinya buat kita. Ketika kita menyadari itu semua, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kita pasti akan menjadi pribadi-pribadi yang punya kerinduan untuk membalas cinta kasih Tuhan. Saya seringkali katakan, dimanapun saya khotbah, saya suka katakan Bapak Ibu Saudara, jangan kita melayani Tuhan menjadi sebuah beban yang sepertinya kenapa kok aku sih, kenapa kok aku terus. Tapi harusnya kita mensyukuri bahwa kita yang dipercaya Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberikan kesempatan, dan itu merupakan sebuah privilege, sebuah kesempatan yang khusus, anugerah yang khusus ketika kita bisa melayani Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Bisa jadi besok kita nggak punya kesempatan lagi untuk melayani. Besok bisa jadi kita nggak punya kesempatan lagi untuk melakukan sesuatu bagi orang-orang di sekeliling kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang menyadari kasih karunia-Nya Tuhan, yang menyadari pengampunan Tuhan, menyadari anugerah Tuhan, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang dengan penuh sukacita ketika kita diberi kesempatan untuk melayani orang-orang di sekeliling kita. Ini yang kedua Bapak Ibu sekalian, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bisa mempraktekkan kasih dalam pelayanan. Kita bisa melayani baik di gereja maupun juga di keluarga kita, di kantor, dimanapun kita bekerja. Kita perlu untuk menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menyadari kasih karunia-Nya Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, di dalam bagian ini saya catat, saya ambil dari Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini yang menarik yang diungkapkan oleh Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Sesungguhnya konteks di pasal 2 itu bicara tentang kehidupan bersama sebagai keluarga di dalam Tuhan, sebagai murid Kristus. Apa saja yang perlu kita lakukan? Kita perlu menghormati orang lain, menghargai orang lain, mementingkan orang lain lebih daripada kepentingan diri kita sendiri. Tapi lebih dari itu juga Rasul Paulus mengatakan, apa yang perlu kita teladani Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa mempraktekkan kasih itu dalam pelayanan kita. Yang ketiga, ketika kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Apa sih pikiran dan perasaan Kristus? Kalau Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Injil Yohanes, ketika murid-murid menawarkan makanan buat Yesus, tapi Yesus menjawab, murid-murid, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Yesus punya komitmen bahwa sepanjang kehidupannya yang singkat itu, Dia mesti melakukan apa yang ditugaskan oleh Bapaknya. Bahkan Yesus juga mengatakan dengan jelas dan tegas, selama aku ada di dalam dunia, akulah terang dunia. Yesus punya komitmen itu yang dipikirannya Kristus Bapak Ibu Saudara. Kristus memikirkan bagaimana Dia bisa menjadi berkat buat banyak orang, bagaimana Dia bisa menyelamatkan banyak orang, bagaimana Dia bisa menyelesaikan tugas tanggung jawab yang diberikan oleh Bapaknya kepadanya. Itu pikiran Kristus. Tapi kalau kita melihat di sisi yang lain, kita bisa melihat perasaan Kristus Bapak Ibu Saudara. Perasaan Kristus adalah perasaan yang dipenuhi dengan belas kasihan. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat beberapa kisah sepanjang kehidupan Tuhan Yesus, sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, bagaimana hati Kristus, perasaan Kristus itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus itu memiliki hati yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Salah satu contoh yang menarik untuk kita renungkan sama-sama. Ketika murid-murid mengiringi Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, dan ketika begitu banyak orang berbondong-bondong
ingin mendengarkan firman Tuhan, ingin mengalami kuasanya Tuhan. Murid-murid begitu bangga, murid-murid merasa bahwa oh, guru saya hebat, guru saya dahsyat. Tetapi ketika mulai ada masalah terjadi yang harus dihadapi, murid-murid berusaha lari dari masalah itu. Itu kisah apa Bapak Ibu Saudara? Kisah tentang 5 roti dan 2 ikan. Orang berbondong-bondong rindu mendengarkan firman Tuhan, rindu untuk dilayani Tuhan. Tapi ketika dikatakan di situ menjelang malam, artinya kurang lebihnya waktu maghrib begitulah. Menjelang malam dikatakan di situ, orang-orang ini harus diberi makan Bapak Ibu Saudara. Murid-murid tidak mau repot. Murid-murid berkata, guru, suruh dong orang-orang ini pergi ke desa-desa supaya mereka bisa membeli makanan di desa-desa. Murid-murid berusaha lari dari tanggung jawab. Murid-murid mau melepaskan tanggung jawab itu. Murid-murid gak mau repot. Tapi apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Yesus mengajar kepada murid-murid tidak lari dari tanggung jawab, tidak lari dari masalah. Tapi Yesus mengajar kepada murid-murid hadapi setiap masalah. Yesus memikirkan bagaimana orang-orang ini perlu diberi makan. Dan murid-murid sempat mengatakan, yang ada pada kami cuma 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin cukup buat mereka semua? Dan Yesus berkata, oh mari. Setelah dia menengadah ke langit, kemudian mengucap berkat, dia berdoa. Dan dia bagikan itu 5 roti 2 ikan. Bapak Ibu Saudara, mukjizat terjadi. 5.000 ini laki-laki aja, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka semua terberkati dengan 5 roti dan 2 ikan itu. Bapak Ibu Saudara, perasaan Yesus adalah dipenuhi belas kasihan. Bahkan Alkitab mencatat Yesus itu memiliki hati yang dipenuhi belas kasihan. Yesus memandang begitu banyak orang seperti domba tanpa gembala. Itu hatinya Yesus. Bapak Ibu Saudara bisa melihat begitu banyak contoh di Alkitab. Bagaimana Yesus ini punya perasaan yang luar biasa. Yesus tidak membeda-bedakan mau orang miskin kayak orang kaya kayak statusnya apa. Yesus tidak membeda-bedakan itu. Contoh yang jelas ketika Yesus ketemu dengan Bartimius, seorang pengemis di pintu gerbang Yeriko, seorang pengemis yang buta Bapak Ibu Saudara. Bartimius teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Mereka yang mengiringi Yesus berusaha menyuruh dia diam, tapi dia makin keras berteriak. Dan akhirnya apa? Yesus berhenti, Yesus suruh panggil Bartimius. Dan ketika berhadapan dengan Bartimius, Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan, Tuhan dari segala Tuhan menanyakan sesuatu kepada seorang pengemis yang dipandang sebelah mata, yang gak dianggap, gak dihargai oleh orang. Tapi Yesus menghargai. Yesus punya hati yang penuh belas kasihan kepada Bartimius. Yesus bertanya, apa yang kamu mau aku perbuat bagimu? Dan Bartimius berkata, Rabuni. Rabuni artinya guru, supaya aku dapat melihat. Yesus layani. Hati Yesus dipenuhi belas kasihan. Bertemu dengan perempuan yang kedapatan berbuat zina, semua orang mau melempari batu. Tapi Yesus menunjuk, jikalau di antara kamu gak ada yang berbuat dosa, kamu nomor 1 yang melempari dia. Dan gak ada satu orang pun yang melempari batu kepada perempuan ini. Bapak Ibu Saudara, hati Yesus dipenuhi belas kasihan. Ketemu perempuan yang berdosa, Yesus gak langsung mencaci maki, enggak. Hati Yesus dipenuhi belas kasihan. Bertemu dengan perempuan Samaria, perempuan yang berdosa, yang sudah gonta-ganti dengan 5 suami, dan yang hidup dengan dia waktu itu adalah bukan suaminya, alias kumpul kebo, begitu Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus nggak langsung mencaci, nah. Yesus cuma berkata simple, bagi air dong. Yesus membuka pembicaraan dengan konteks di sumur. Hati Yesus dipenuhi belas kasihan. Bagaimana sampai akhirnya perempuan Samaria ini ngalamin kehidupan pribadinya dijamah sama Tuhan. Yesus melayani dia. Yesus mengubahkan kehidupannya. Dan Anda lihat lagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana Sakeus,
seorang pemungut cukai, orang yang berdosa, seorang yang diberikan label sebagai seorang berdosa. Karena pemungut cukai adalah rata-rata koruptor, Bapak Ibu Saudara. Dan Zakius, kepala bea cukai di kota Yeriko, kota perdagangan waktu itu. Tapi Anda lihat hati Yesus, perasaan Yesus yang dipenuhi belas kasihan kepada Zakius. Yesus gak bicara panjang lebar. Ketika tahu Zakius ada di atas pohon, Yesus cuma berkata, "Zakius, turun. Hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Memang tidak dicatat perkataan Yesus, obrolan Yesus dengan Zakius itu apa aja. Tetapi Bapak Ibu Saudara, perjumpaan pribadi dengan Yesus itu mengubahkan hidupnya Zakius. Yesus melayani Zakius melalui perjumpaan itu. Dan sampai akhirnya Zakius membuka hati. Zakius bertobat. Zakius mengatakan, "Tuhan, setengah dari milikku aku kasih buat orang miskin. Kalau ada orang yang pernah aku peras, aku kembalikan 4 kali lipat." Bapak Ibu Saudara, ini yang ketiga yang perlu kita miliki. Bagaimana ketika kita melayani orang-orang di sekeliling kita? Bagaimana ketika kita bertemu dengan orang-orang sekeliling kita? Mungkin kita bertemu dengan orang yang mungkin pendidikannya nggak tinggi, mungkin status sosial ekonominya bukan orang yang berada, mungkin bukan orang yang ekonomi mapan. Adakah kita punya hati, punya pikiran seperti Kristus, hati yang mau melayani, tidak membeda-bedakan orang? Berapa sering dalam kehidupan kita berkata bahwa kita mengasihi Allah, tapi ketika kita bertemu orang, ketika kita melayani orang, kita lihat-lihat dulu, orang ini selevel nggak sama aku? Orang ini tingkat ekonominya seperti apa? Kadang-kadang kita membeda-bedakan orang, Bapak Ibu Saudara. Nah, yang ketiga, ini yang perlu kita miliki. Bagaimana supaya kita memiliki ketulusan hati, lahir batin kita praktek melayani orang-orang sekeliling kita. Kita perlu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Tidak membeda-bedakan siapapun dia. Orang kaya, orang miskin, orang berpendidikan, ataupun orang buta huruf, tingkat ekonomi mereka seperti apapun, mari kita belajar layani mereka. Hati Kristus tidak membeda-bedakan siapapun itu. Karena ketika kita mulai mengkotak-kotakkan orang, membeda-bedakan orang, Bapak Ibu Saudara, sesungguhnya kita berdosa di hadapan Tuhan. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, di dalam bagian ini yang saya catat dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34 dan 35. "Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku." Ini yang menarik. Memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Ini yang keempat. Bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya batin yang mengatakan kita mengasihi, tapi secara lahir ya, kita juga mengasihi, kita mempraktekkan kasih itu, kita melayani orang-orang sekeliling kita. Yang keempat, kita perlu punya kerelaan hati untuk berkorban. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melayani, kita seringkali harus sadari bahwa ketika kita melayani ini kita perlu berkorban. Berkorban bisa jadi kita berkorban pikiran, bisa jadi kita berkorban perasaan. Kadang-kadang ada orang yang sudah kita doain, kita kunjungin, kita ajak ke gereja, tapi kok nggak ada respon. Ada lagi orang yang kita udah layani, kita udah tunjukkan kasih kepada dia, kok balasannya seperti itu. Kadang-kadang kita korban perasaan, ngelus dada, Bapak Ibu Saudara. Tapi berkorban nggak cuma pikiran, nggak cuma berkorban perasaan, bisa jadi kita berkorban waktu. Bisa jadi kita berkorban juga tenaga kita. Dan bahkan mungkin berkorban itu bisa jadi juga berkorban materi kita, keuangan kita, finansial kita.
Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan mungkin bisa jadi pribadi yang mempraktekkan kasih, mau melayani, kalau kita nggak pernah punya kerelaan untuk berkorban. Saya sadar betul bahwa saya bisa studi teologi, saya bisa masuk kuliah di sekolah teologi, bukan karena orang tua saya mampu, tapi ada orang lain di gereja yang mensponsori saya sekolah, yang membiayai saya sekolah. Saya sadari betul bahwa ada orang-orang tertentu yang Tuhan pakai, salah satunya gembala saya, yang mengubahkan cara pandang saya, cara berpikir saya. Bapak Ibu Saudara, awal ketika gembala saya mengajarkan untuk saya berhenti merokok, itu pun gak mudah. Saya awalnya berpikir cerewet banget ya, suka-suka gue, nih badan-badan gue, nih paru-paru gue gitu. Tapi lama-kelamaan akhirnya ketika gembala saya bolak-balik menasehati, gembala saya bolak-balik berkata, Sam, ada banyak orang yang pingin banget hidup sehat, tapi ternyata Tuhan izinkan lahir paru-parunya ngalamin cacat, paru-parunya ngalamin gangguan. Kamu diberikan tubuh yang sehat sama Tuhan, kamu diberikan tubuh yang sempurna, kenapa kamu nggak jaga? Awalnya saya pikir cerewet nih pendeta, tapi lama-kelamaan akhirnya saya mulai sadar, iya ya, kalau aku dikasih Tuhan tubuh yang sehat seperti ini, kenapa aku nggak jaga? Saya bisa sekolah, ada orang-orang yang berkorban secara materi, membiayai saya sekolah, membiayai saya kuliah, Bapak Ibu Saudara. Ada orang-orang yang berkorban, yang melakukan sesuatu buat kehidupan saya, sampai akhirnya saya juga bisa jadi seperti sekarang. Ada, saya ingat banget Bapak Ibu angkat saya bagaimana coba mengubah cara berpikir saya. Yang tadinya saya merasa bahwa oh ibu saya cuma jadi pembantu, ibu saya cuma jadi tukang masak di STT Iman. Saya pun waktu itu cuma menjadi tukang kebun di STT Iman di Kebayoran Baru. Tapi orang tua angkat saya yang membiayai saya kuliah juga bolak-balik berkata sama saya, Sam, berpikir besar, berpikir besar, berpikir besar. Awalnya susah sekali, tapi mereka yang mendidik saya, yang mengajar saya, perlu waktu, perlu tenaga, perlu pikiran yang terus-menerus berkata-kata buat saya. Bapak Ibu Saudara, itu tidak mudah. Tidak mudah. Saya yang tadinya merasa bahwa saya nggak punya masa depan, karena seringkali dulu kakak-kakaknya ibu saya berkata bahwa oh anak kelakuannya kayak gitu nggak bakalan punya masa depan, kalau sampai dia bertobat dunia kiamat. Tapi gembala saya bolak-balik dia mengatakan, Sam, orang boleh ngomong kamu nggak punya masa depan, tapi di dalam Kristus kamu punya masa depan. Di dalam Kristus kamu ciptaan baru, kamu pasti punya masa depan yang baik. Awalnya nggak mudah saya terima, tapi itu perlu proses Bapak Ibu Saudara, perlu didengungkan terus-menerus sampai akhirnya mengubahkan cara berpikir saya, cara pandang saya. Saya jadi sampai seperti sekarang. Ini karena ada orang-orang yang melayani saya. Ada orang-orang yang dengan setia berkorban waktu, tenaga, pikiran, perasaan bisa jadi, dan juga keuangan mereka. Oleh sebab itu, saya sampai detik ini juga sama istri saya, seringkali dari berkat yang kita terima, kita juga sisihkan, bukan hanya perpuluhan, tapi kita juga sisihkan untuk anak-anak Tuhan yang mungkin nggak bisa sekolah, nggak mampu untuk kuliah, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar punya kerelaan hati untuk berkorban. Ketika kita mau melayani, kita mesti rela hati untuk berkorban. Kadang-kadang pengorbanan kita tidak dipandang baik oleh orang lain. Kadang-kadang ketika kita melayani, ketika kita berkorban, ketika kita melakukan sesuatu, orang lain nggak tahu terima kasih sama kita. Tapi yakini, imani bahwa Tuhan yang akan membalaskan semuanya itu kembali kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar punya kerelaan hati untuk berkorban. Rasul Paulus mengatakan jelas, dia bukan hanya melayani Tuhan, memberitakan Injil dengan setia ke sana kemari, tapi Rasul Paulus menjadi seorang pengusaha, pembuat tenda, tent maker. Tapi Rasul Paulus mengatakan di dalam bagian ini, kenapa dia bekerja, dia membuat tenda, hasilnya bukan hanya untuk mencukupkan kehidupan dia, tapi juga
untuk mencukupkan rekan-rekan seperjalanannya, untuk hamba-hamba Tuhan yang lain yang melayani. Bapak Ibu Saudara, Anda dan saya, kita diberkati, bukan hanya untuk mencukupkan diri kita, tapi Anda dan saya kita diberkati. Mari kita juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang lain. Dan itu butuh kerelaan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak pernah paksakan kita, tapi Tuhan butuh kerelaan hati kita untuk kita mau mempraktekkan kasih itu, memiliki kerelaan hati untuk berkorban bagi orang-orang di sekeliling kita. Dan yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini saya catat dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berilah dan kamu akan diberi, satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Apa artinya Bapak Ibu Saudara? Konteks bagian ini memang bicara tentang menghakimi. Jadi jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Kalau kamu nggak mau mengampuni, kamu juga nggak akan diampuni. Tetapi dalam ayat ini Yesus mengatakan berilah dan kamu akan diberi. Artinya apa? Ketika kita melayani, ketika kita menolong orang lain, sesungguhnya kita juga menolong diri kita sendiri. Saya yakin dan percaya bahwa iman kekristenan, kita tidak percaya dengan yang namanya nasib, Bapak Ibu Saudara. Kita tidak percaya dengan yang namanya nasib, tetapi kita mengakui yang namanya hukum tabur tuai. Kebaikan atau keburukan kita, sesungguhnya apapun yang kita jalani dalam kehidupan ini seperti halnya gema. Gema itu akan kembali kepada kita. Ketika kita menyuarakan sesuatu kemudian menggema, itu kembali yang kita dengar. Ketika kita berkata negatif, maka kembali yang kita dengar perkataan negatif kita. Begitu pula dalam kehidupan kita, kita mengakui tentang hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur, itu akan kita tuai. Oleh sebab itu, ketika kita memberi, firman Tuhan juga mengatakan, kamu akan diberi. Pernahkah kita sadari bahwa ketika kita melayani orang lain, kita berbuat baik kepada orang lain, kita menolong orang lain, sesungguhnya tanpa kita sadari, kita juga menolong diri kita sendiri. Apapun yang kita lakukan, itu akan kembali kepada kita. Bahkan firman Tuhan juga mengatakan jelas sekali bahwa ketika kita menolong orang lain, kita melayani orang lain, dalam tanda petik kita ini seperti memiutangi Tuhan. Dan bahkan Tuhan gak pernah utang. Oleh sebab itu Tuhan juga akan kembalikan. Apa yang kita tabur, kita akan tuai. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu jangan kita jemu-jemu untuk kita berbuat baik. Jangan jemu-jemu untuk kita melayani. Karena saya yakin dan percaya ketika kita rajin menolong orang, ketika kita rajin untuk melayani orang lain, Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita perbuat, itu nantinya juga akan kembali kepada kita. Saya yakin dan percaya di tengah kesulitan hidup kita, Tuhan juga nggak kekurangan cara pakai orang-orang lain untuk menolong kita. Ketika kita mengalami beban, masalah, tekanan yang berat, Tuhan juga bisa pakai orang-orang di sekeliling kita untuk kembali melayani kita. Bapak Ibu Saudara, ini yang kelima. Ketika Anda menolong orang lain, sesungguhnya Anda menolong diri sendiri. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Saya benar-benar diberkati Bapak Ibu Saudara ketika 3 bulan lalu saya mengalami kecelakaan. Dan kondisi keuangan kita benar-benar hari itu saya cuma punya uang 500.000 Bapak Ibu Saudara. Sementara asuransi nggak ada karena sudah kita tutup. Kemudian BPJS kita juga waktu itu pas belum daftar. Dan akhirnya apa Bapak Ibu Saudara, saya juga kelabakan, saya bingung, Tuhan ini gimana kalau sampai mesti operasi, pasang pen dan lain sebagainya. Saya nggak ngerti Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngerti banget gimana. Saya udah nggak bisa mikir. Tapi saya cuma berserah kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan aku nggak mau marah, nggak mau bersungut-sungut. Tapi aku yakin dan percaya segala sesuatu yang terjadi pasti Tuhan punya rancangan yang baik. Dan Bapak Ibu Saudara, rupanya apa? Tangan kuasa Tuhan gak kekurangan cara menolong. Ketika kita rajin melakukan sesuatu, ketika kita rajin untuk menolong orang, melayani orang, di saat tertentu ketika kita membutuhkan pertolongan,
Kembali lagi, apa yang kita tabur kita akan menuai. Dan hari itu benar-benar Bapak Ibu Saudara, saya sampai akhirnya operasi pasang pen. Saya mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biaya rumah sakit yang sebegitu besar yang menurut logika saya gak mungkin saya bisa bayarkan. Tapi ternyata dengan caranya Tuhan, ajaib banget, semuanya Tuhan cukupin. Tuhan cukupin. Bahkan sampai detik ini selama 3 bulan perawatan, luka-luka saya, pergi ke dokter dan lain sebagainya, Tuhan cover semuanya. Bapak Ibu Saudara, jangan takut ketika engkau melayani Tuhan. Jangan takut ketika engkau berbuat sesuatu untuk Tuhan, melayani orang lain. Jangan sampai kita hanya berkata kita mengasihi Tuhan, tapi prakteknya nggak ada. Mari kita mempraktekkannya. Bapak Ibu Saudara, biarlah 5 hal ini boleh menjadi berkat buat kita. Mari kita tundukkan kepala, kita masuk dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Suara hamba-Mu terbatas, kata-kata hamba-Mu, bahkan cara hamba-Mu menguraikan firman-Mu begitu terbatas. Tapi biarlah kebenaran firman-Mu ini meneguhkan iman kami, menjadi rema, menjadi berkat kekuatan. Sehingga kami menjadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan. Bukan hanya sekedar berkata-kata kami mengasihi Tuhan, kami mengasihi orang-orang sekeliling kami. Tapi lebih dari itu kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang mampu mempraktekkannya melalui pelayanan bagi orang-orang sekeliling kami. Karena kami yakin dan percaya apapun yang kami lakukan buat Tuhan, Tuhan tidak pernah pandang sia-sia. Kau berkati setiap umat-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, rumah tangga, pekerjaan, pelayanan mereka. Engkau memberkatinya. Kau juga yang memprotek, memagari, dijauhkanlah dari segala wabah virus saat ini sedang melanda ya Tuhan. Engkau memagari setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sampai ketemu. Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami hendak mengucap syukur ya Bapa, buat semua firman yang sudah kami dengar. Dan ajar kami gak cuma mendengar, tapi juga melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan, buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Pelayanannya, keluarganya, bisnisnya Tuhan. Sehingga menjadi teladan buat orang-orang di sekitarnya. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala kami yang sedang dalam pemulihan. Tuhan juga kiranya berikan semangat, Tuhan berikan sukacita, Tuhan juga berikan kesembuhan yang segera Tuhan, supaya Bapak Gembala bisa pulih kembali seperti sedia kala. Dan juga buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang kami gak bisa sebutkan satu persatu, Tuhan Kau yang jamah mereka Tuhan, Kau yang beri kesehatan Tuhan, beri penghiburan Tuhan, beri hati yang gembira Tuhan. Karena hati yang gembira adalah obat yang manjur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa penyertaan-Mu buat kami semua selalu nyata Tuhan dan tidak pernah berakhir. Terima kasih Tuhan. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati-Mu, Tuhan melindungi-Mu, Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi damai sejahtera. Terimalah hari ini berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya, Tuhan memberkati.